Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad, pagi 9 Zulhijjah 1445 Hijriah bagi kita yang berada di Indonesia, bertepatan dengan 16 Juni 2024. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk duduk kembali bersama di Masjid Puri Cinere dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Ahad pekan kedua, pagi membaca Nubzatun fil Aqidah al-Islamiyah, Syarhu Usulil Iman, yaitu penjelasan mendasar rukun iman, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Puri Cinere, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masuk kepada rukun yang kelima yang disebutkan oleh penulis, al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kemudian penulis berkata, al-yawmul akhir yawmul qiyamah alladhi yub'atsu an-nasu fihi lil hisabi wal jazaa, wa summiya bidzalika li'annahu la yawma ba'dahu haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlul jannati fi manazilihim. Hari akhir adalah hari kiamat yang dibangkitkan manusia di dalamnya. Maksudnya dibangkitkan manusia
di dalam kuburnya, dari dalam kuburnya. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza. Untuk hisab. Hisab nanti kita akan bahas. Untuk hisab artinya untuk diperlihatkan amalnya dan dimintai pertanggungjawaban atas amalan tersebut. Itu namanya hisab. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Wal jaza, dan setelah itu diberikan ganjaran atas amal tersebut. Itulah yang disebut dengan al-yaumul akhir menurut penulis, yaitu hari kiamat yang dibangkitkan manusia di dalamnya untuk hisab dan untuk diberikan ganjaran atas hisab tersebut. Dan dinamakan hari akhir dengan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Tidak ada lagi matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Tidak ada. Tidak ada hari setelahnya. Yang mana penghuni surga berdiam di dalam surganya, penghuni neraka berdiam di dalam nerakanya. Nah, kita ingin perlebar permasalahan ini sebagaimana kebiasaan yang sudah kita lakukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis tadi mengatakan bahwa hari akhir adalah hari dibangkitkan manusia di dalamnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berkata seperti misalkan Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, seorang ulama Islam terdahulu, di dalam kitab beliau Ta'zim Qadris Salat, pengagungan kedudukan sholat, beliau mengatakan hari akhir adalah untuk bil ba'thi ba'dal maut, beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian. Manusia mati lalu dibangkitkan. Nah, itu namanya adalah hari kiamat. Wal hisab, dan hisab sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, diperlihatkan amal untuk dimintai pertanggungjawaban. Wal mizan, dan beriman tentang adanya timbangan. Manusia akan ditimbang, amalnya akan ditimbang, dan buku catatannya akan ditimbang. Wath-thawabi wal iqab, dan ganjaran pahala serta siksa. Wal jannati wan nar, surga dan neraka. Wa bi kulli ma wasafallahu bihi yaumal qiyamah, dan mengimani apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sifati pada hari kiamat. Itulah yang disebut dengan beriman kepada hari akhir. Ya, jadi mencakup mengimani dibangkitkannya manusia dari kubur, mengimani adanya hisab, mengimani adanya timbangan, mengimani adanya siksa dan ganjaran, mengimani adanya surga dan neraka, dan seluruh sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Itulah yang disebut dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan dalil. Ya, pengertian beriman kepada hari akhir ini berdasarkan dalil. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun
amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, dan juga orang-orang yang beriman seluruhnya beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Termasuk mengimani hari akhir adalah beriman kepada apa yang diberitahukan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, hukum mengimani hari akhir. Apa hukum mengimani hari akhir? Jawabannya adalah mengimani hari akhir hukumnya wajib berdasarkan hukum fikih. Dan beriman kepada hari akhir termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6, yang tidak sempurna iman seorang hamba kecuali dengannya. Begitu ya. Mengimani hari akhir hukumnya wajib berdasarkan hukum fikih, dan beriman kepada hari akhir adalah rukun dari salah satu rukun iman yang 6, yang tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengannya. Dalil bahwa wajibnya beriman kepada hari akhir adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan itu kamu memalingkan wajahmu dari timur ke barat. Ini cerita pemalingan kiblat yang asalnya Nabi Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis, kemudian beliau meminta kepada Allah menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kebajikan bukan itu saja, akan tetapi kebajikan adalah beriman kepada Allah, hari akhir, hadis itu, dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para nabinya. Kemudian dalil yang kedua, yaitu surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mengkufuri Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ini ayat menunjukkan wajibnya beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena yang kufur terhadap hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 136. Berkata Al-Hafidh Ibnu Jarir Al-Tabari, Imamul Mufassirin, berkata tentang hal ini. Beliau menafsiri, beliau mengatakan, la yasihhu imanu ahad, tidak sah keimanan seseorang dari makhluk minal khalq illa bil imani bima amara Allahu bil imani bih, kecuali dengan beriman dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Allah untuk beriman dengannya. Wal kufru bi syai'in minhu kufrun bi jami', dan mengkufuri sesuatu dengannya adalah kekufuran seluruhnya. Artinya rukun iman yang 6 ini kalau salah satunya dikufuri, maka berarti mengkufuri seluruhnya.
harus mengimani seenam-enamnya ini. Salah satu tidak diimani, kufur seluruhnya. Nah, itu penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatil Quran, atau yang disebut dengan tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Artinya, Allah tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Sungguh Allah akan benar-benar mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka siapa yang paling benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada yang lebih benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa wajibnya beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena Allah menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah menekankan itu, la yajma'annakum, sungguh Allah akan benar-benar. Ini adalah lam untuk qasam. Lam, la yajma'an, lam, huruf lam di sini untuk qasam. Qasam itu artinya sumpah. Sungguh benar-benar Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Ini menunjukkan penekanan dan menunjukkan wajibnya beriman kepada hari akhir. Kemudian juga Allah berfirman di akhir ayat, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang paling jujur dari Allah perkataannya? Maksudnya tidak ada yang lebih jujur perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan wajibnya beriman kepada hari akhir. Ini penting loh para ikhwah, karena sebagian orang yang sangat mengedepankan logika, kemudian materi, dia tidak beriman kecuali ketika dia bisa pegang, bisa lihat, bisa cium. Dia nggak beriman dengan yang gaib. Makanya penting untuk menanamkan kepada diri kita dalil-dalil tentang wajibnya beriman kepada hari akhir. Karena di luaran sana ada orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Adanya hari kebangkitan, mana mungkin orang sudah hancur, tulang belulangnya hancur, mana mungkin bisa hidup kembali. Maka jawaban yang paling aman untuk menjawabnya, kembalikan kepada Al-Quran. Dalilnya sudah kita tahu, tapi harus paham bagaimana cara pendalilannya. Makanya tadi dijelaskan dengan lumayan detik. La yajma'annaku, itu artinya sumpah dari Allah, sungguh benar-benar kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian juga wa man asdaqu minallahi haditha, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah perkataannya. Menunjukkan wajibnya beriman kepada Allah Subhanahu. Artinya kalau ada orang yang menyanggah, mana benar ada hari kiamat, saya nggak percaya. Kita jawab, wa man asdaqu minallahi haditha, adakah yang lebih jujur daripada Allah? Apakah Allah berdusta? Tidak ada yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fabuhital ladzi kafar. Kalau begitu orang-orang kafir tidak akan bisa jauh sama sekali. Maka penting memahami dalil dan cara berdalilnya. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya surat Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu karena Allah adalah yang benar.
wa annahu yuhyil mauta, dan Allah akan menghidupkan orang-orang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur-kubur. Nah, itu dalil akan wajibnya beriman kepada hari akhir dari Al-Quran. Sekarang dalil wajibnya beriman kepada hari akhir dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon agak maju Pak, baru datang. Agak maju. Maju. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesudah kita mengetahui tentang hari kiamat tadi, dalil-dalilnya, maka kita juga ingin membahas nama-nama dari hari kiamat. Tadi sudah kita bahas beberapa nama. Yang pertama adalah al-yaumul akhir, hari akhir. Dikatakan hari akhir li'annahu la yauma ba'dah, tidak ada hari apapun setelahnya. Tidak ada hari apapun, tidak ada matahari terbit dan tenggelam pada setelah hari akhir. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sebutkan nama-nama ini, sungguh nama-nama ini menunjukkan kepada agungnya keadaan yang terjadi pada hari akhir dan beratnya apa yang dihadapi oleh manusia kita semua di hari akhir. Nama-nama itu. Jadi min khilalil asma' na'rif anna hadzal yaum yaumul syiddah. Dari nama-namanya saja kita mengetahui bahwa hari akhir itu hari berat, hari sulit. Ya. Imam Al-Qurtubi berkata di dalam kitab tafsirnya, di dalam kitab At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah, beliau mengatakan kullu ma 'azama sya'nuhu ta'addadat sifatuh. Setiap apa saja yang agung maka namanya banyak. Itu kaidah. Mekah agung, mulia, namanya banyak. Bakkah, al-baladul amin. Kemudian Makkah, ya, Ummul Qura. Al-Madinah mulia, namanya banyak. Taibah, Tabah, Darul Hijrah, dan seterusnya. Al-Hisnul Hasin, dan seterusnya. Allah agung, mulia, namanya banyak. Ar-Rahman Ar-Rahim, dan seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, namanya banyak. Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib. Al-Hashir artinya seluruh makhluk berkumpul pada beliau nanti pada syafaat uzma. Al-Aqib, Nabi yang paling terakhir, Nabiur Rahmah, dan seterusnya.
Jadi nama Nabi Muhammad SAW banyak, karena beliau mulia. Wa hadza fi jami'i kalamil Arab. Kata Imam Al-Qurtubi, ini seluruhnya di dalam perkataan orang Arab seperti itu. Kalau dia mulia, namanya pasti banyak. Ala tara anna sayf lamma 'azama 'indahu mawdi'uhu wa ta'akkada naf'uhu ladayhim wa mawqi'uhu jama'u lahu 500 ism lahu nadha'ir. Bagaimana, coba engkau lihat pedang. Pedang kalau seandainya bermanfaat, pedangnya bagus, pedangnya tajam, pedangnya manjur untuk menebas musuh dan seterusnya, maka dia punya nama macam-macam. Satu pedangnya bermacam-macam namanya. Fal qiyamatu lamma 'azama amruha, dan hari kiamat ketika perkaranya besar, agung, ya, wa kathurat ahwaluha, dan banyak kejadian-kejadian besarnya, sammahallahu ta'ala fi kitabi bi asma'in adidah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menamainya dalam Al-Qur'an dengan nama yang banyak. Wa wasafaha bi awsafin katsira, dan Allah mensifatinya dengan sifat yang banyak. Dari nama-nama tersebut, yang pertama Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Yaumul Qiyamah. Kenapa dinamakan hari kiamat Yaumul Qiyamah? Ada 3 sebab. 1, qiyamun nas min quburihim li rabbil alamin. Qiyam maksudnya bangun. Orang-orang bangun dari kuburnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 5 sampai 6, liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Untuk hari yang agung, hari yang orang-orang bangun. Yaqum qama yaqum qiyamah, ya, bangun manusia untuk Allah Rabb semesta alam. Sebab yang kedua, qiyamul ashhad alladzina yashhaduna lirrusuli wa 'alal umam, yaitu bangunnya para saksi nanti di hari kiamat. Bangunnya para saksi akan bangun nanti pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 51, yauma yaqumul ashhad, yang mana pada hari itu bangun para saksi-saksi. Apa saja saksi? Macam-macam. Tempat, kemudian manusia, kemudian benda jadi saksi. Ini karpet yang kita salati jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Hanya kita disyariatkan untuk sholat. Kalau sholat nyari tempat yang lain, ke kanan, ke kiri setelah satu sholat. Ini salah satunya menjadi saksi kelak nanti pada hari kiamat. Tapi tidak mesti harus gantian, ya. Karena kadang-kadang ada yang nggak paham. Pak, gantian. Ngapain gua enak di sini? Nggak paham sunnahnya. Ya, maka kalau orang lihat kanan kiri nggak paham, ya ke depan. Nggak mesti harus gantian. Paham, ya? Nah, tujuannya itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang terjadi. Nah, kemudian sebab yang ketiga, qiyamul adl. Tegaknya, qiyam itu artinya tegak, bangun. Tegaknya keadilan di hari kiamat. Sangat adil pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Ya. Itu nama yang pertama, Yaumul Qiyamah.
Nama yang kedua al-yaumul akhir, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Baik. Nama yang ketiga yaumul azifah. Yaumul azifah. Azifah artinya sekelebat. Artinya azifah artinya apa? Sekelebat. Cepat. Artinya hari kiamat itu bangun, dibangkitkan oleh Allah dengan cepat sekali. Orang nggak mengira itu kiamat. Orang nggak mengira itu kiamat. Dalam keadaan manusia penuh dengan ghaflah, lalai, dan la taqumu as-sa'a illa 'ala syarril khalq. Rasulullah SAW bersabda, tidak dibangkitkan hari kiamat kecuali atas manusia yang paling buruk pada saat itu. Yaumul azifah. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ghafir ayat 18, wa anzirhum yaumal azifah. Peringatkan mereka tentang adanya hari yang datang tiba-tiba, sekelebat tiba-tiba. Idzil qulub ladal hanajiri kadhimin. Qalbu pada waktu itu benar-benar berdetak dengan keras. Malil zalimina min hamim wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim teman, pemberi syafaat yang bisa menolongnya. Di sini para ikhwan, pelajaran menarik dari Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, dan ini sering saya sampaikan. Beliau mengatakan, wallahi ya'lamun anna syafi'a anna al-sadiqa idza kana salihan nafa wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'. Demi Allah, pada hari itu baru mereka tahu, teman kalau saleh maka dia akan memberikan manfaat. Kawan kalau dia bertakwa, dia akan memberikan syafaat, rekomendasi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya adalah cari kawan-kawan yang engkau kawani karena Allah, bukan karena komersil, teman dagang, teman enggak. Yang engkau kawani karena Allah, menghubunginya hanya karena Allah, tidak ada niatan apapun, karena itu nanti bermanfaat. Kawan yang sering mengingatkan tentang hari akhir, tentang kesuksesan akhirat, tentang kefanaan dunia, tentang amal saleh, cari kawan-kawan yang seperti itu. Itu sangat bermanfaat saat dibangkitkan nanti hari kiamat yang tiba-tiba tadi. Nah, kemudian para ikhwah, yang keempat adalah yaumul ba'thi. Yaumul ba'th, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 56. Wa qala alladziina utul 'ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan telah berkata, sungguh kalian mempelajari, sungguh kalian tinggal di dalam kubur ila yaumil ba'ts, pada hari kebangkitan. Fahadha yaumul ba'tsi, itulah hari kebangkitan, inilah hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang keempat dari hari kiamat, hari akhir adalah yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kebangkitan manusia dari kuburnya. Ini pemandangan yang antum bayangkan, makhluk bangun satu-satu dari kuburnya. Bagaimana tidak mengerikan pada waktu itu? Bagaimana tidak mengerikan, dahsyat? Di mana-mana kuburan, bangun satu-satu. Allah. Yang kelima, yaitu yaumut taghabun. Yaumut taghabun, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i
Dzalika yaumut taghabun. Pada hari Allah mengumpulkan kalian. Pada hari seluruhnya dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari taghabun. Apa maksudnya hari taghabun? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 maksud. Yang pertama, laisa min kafirin illa walahu manzilun wa ahlul jannah fil jannah. Yang artinya yaumut taghabun, tidak ada satu orang kafir pun kecuali tempatnya ada di neraka, dan penghuni surga ada tempatnya. Tidak ada yang dirugikan. Taghabun artinya dari kata kerugian. Ya, semuanya dapat tempat dan kedudukannya masing-masing. Orang kafir di neraka, orang beriman di dalam surga. Tidak ada yang neraka penuh. Ya, seatnya sudah booking, full booking. Nggak ada. Taghabun, semuanya benar-benar ada tempatnya masing-masing. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ghabuna ahlil jannah, ghabnu ahlil jannah ahlan nar. Yang artinya yang kedua adalah penghuni surga menipu penghuni neraka. Apa maksudnya? Jadi ghabn ini kan biasa dipakai di dalam jual beli. Orang pembeli membeli barang dengan harga yang terlalu mahal dari si penjual, itu namanya maghbun, tertipu. Si penjual menjual barang terlalu murah dari si pembeli, itu namanya maghbun, tertipu. Nah, hari kiamat salah satu namanya adalah yaumut taghabun. Salah satu sebabnya, yaitu sebab yang kedua, yaitu penghuni surga menipu penghuni neraka. Maksudnya apa? Kalian salah tempat. Kenapa masuk sana? Aturan masuk sini. Salah kalian sih. Kenapa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, annahu yaumu ghabnil mazlum adh-dhalim. Yaitu hari orang yang terzalimi menagih orang yang menzalimi. Orang yang terzalimi menagih orang yang menzalimi. Nah, ini penghuni surga ngambil surga, maka penghuni neraka tertipu. Dikira sama-sama masuk neraka, ternyata enggak. Maaf ya, saya masuk surga, kalian masuk neraka. Tertipu. Maka disebut dengan yaumut taghabun. Baik, yang keenam, yaumut talaqi. Ini ada berapa nama ya? Ada 23 nama. Yaumut talaqi. Yaumut talaqi artinya hari manusia saling berhadapan satu dengan yang lainnya, saling ketemu satu dengan yang lainnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Surat Ghafir ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajat dzul 'arsy yulqir ruh min amri 'ala man yasha'u min 'ibadi liyundhira yaumat talaq. Yang artinya Allah pengangkat derajat yang memiliki arsy, Allah yang memberikan ruh dengan kehendaknya kepada hamba-hambanya agar Allah memperingatkan yaumat talaq, ya, agar Allah memperingatkan hari pertemuan. Apa maksud daripada hari pertemuan? Kata Abdullah bin Abbas, yaumu yaltaqi ahlus sama wa ahlul ardh. Hari yang mana penduduk bumi bertemu dengan penduduk langit, yaitu para malaikat. Ada lagi yang mengatakan hari yang mana bertemu yauma yaltaqi fihi al-khaliq wal makhluq.
bertemu Allah yang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan, bertemu langsung tanpa ada hijab, langsung bertemu. Nah, ini hari talaq, hari pertemuan. Kemudian yaumul jam'i, hari perkumpulan, dikumpulkan seluruh makhluk, bahkan bukan hanya manusia, generasi awal dari manusia sampai akhirnya, begitu juga jin, ya, begitu juga malaikat, dikumpulkan seluruhnya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 7, litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Artinya agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk kota Mekah dan yang sekitarnya, yaitu manusia seluruhnya, dan engkau memberikan peringatan tentang adanya hari dikumpulkannya seluruh manusia, seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Manusia, jin, malaikat, bahkan hewan sekali dikumpulkan seluruhnya. Ini hari yaumul jama', hari perkumpulan. Yang kedelapan, yaumut tanadi. Yaumut tanad. Yaumut tanad artinya hari saling memanggil satu dengan yang lainnya. Penghuni neraka memanggil penghuni surga untuk minta minum. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 32, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, aku sangat takut atas kalian hari saling memanggil satu yang dengan yang lainnya. Allah berfirman tentang penghuni neraka, an afidhu alaina minal ma, wahai penghuni surga, berikan kami air. Ya. Sedangkan penghuni surga mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, kami sudah mendapati apa yang dijanjikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Indah sekali. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 yaumul hisab. Yang ke-9 nama dari hari kiamat adalah hari hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal baiknya, amal buruknya kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban atasnya. Ini yang ke-9. Yang ke-10 yang disebut dengan as-sa'ah. Ya, antum sering dengarkan as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? As-sa'ah, kenapa disebut as-sa'ah? Li'annaha taqumu fi akhir sa'a min sa'atid dunya. Karena hari kiamat dibangkitkan di waktu-waktu terakhir dari waktu-waktu terakhir dunia. As-sa'ah artinya waktu, jam. Ya, waktu atau jam. Waktu-waktu terakhir dunia. Nah, itu sudah 10 itu. 13 lagi banyak ya. Nah, saya sebutkan saja dengan cepat. Ada namanya al-haqah. Al-haqah. Al-haqah artinya adalah pemberian hak-hak pada waktu itu. Kemudian yang ke-12, betul? Hah? Yang ke-12 yaumul hasrah, hari kerugian. Hari penyesalan. Hasrah, penyesalan. Yang ke-13 yaumul khulud, hari kekekalan. Yang ke-14 yaumul khuruj. Kalau tadi khulud, kha, lam, waw, dal. Ini khuruj, kha, ra, waw, jim. Khuruj, yaitu hari keluar. Maksudnya manusia keluar dari kuburnya. Kemudian yang ke-15 yaumuddin, hari agama.
Benar nggak hari agama? Yaumuddin. Hah? Ad-din di dalam Al-Quran ada beberapa makna. Salah satunya adalah hisab. Salah satunya adalah al-amal. Salah satunya adalah al-aqidah. Din, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Apa maksudnya sini? Yang pertama, din itu ada 3 maknanya. Yang pertama adalah hisab. Yang kedua amal. Yang ketiga keyakinan. Kalau saya katakan Maliki Yaumiddin, Raja hari din, berarti hari apa? Hari amal, hari hisab, hari apa tadi? Yang ketiga? Hari keyakinan. Hari hisab. Inna ad-dina indallahi Islam. Sesungguhnya din yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Berarti din di sini maksudnya apa? Keyakinan. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai din, maka tidak akan diterima darinya. Berarti amal. Catat itu. Din artinya ada 3. Ya. Saya sebutkan ayat-ayat tadi. Din yang pertama artinya adalah hisab, sebagaimana disebutkan dalam surat apa? Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, Raja hari hisab, gitu ya. Kemudian arti yang kedua din adalah keyakinan. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, keyakinan yang paling diridhai di sisi Allah adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 3. Surat Ali Imran ayat 3. Kemudian ada lagi apa tadi? Amal. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari Islam selain agama, selain amalan, mencari selain Islam sebagai amalan, tidak akan diterima darinya. Surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Saya ingin challenge ke bapak-bapak. Nah, ya. Coba kalau antum punya ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah, mukhlisina lahuddin hunafa. Mengerjakan agama, mengerjakan din secara ikhlas. Din di sini maksudnya apa? Amal. Paham sekarang ya? Itulah indahnya bahasa Arab. Dan rugilah yang tidak bisa bahasa Arab. Sudah ngaji lama puluhan tahun nggak bisa bahasa Arab. Saya bukan merendahkan, tetapi memotivasi. Ayo belajar bahasa Arab. Bahasa kaum muslimin. Ya. Sudah Ustaz belajar bahasa Arab 3 tahun, nggak bisa Ustaz. Kelas bahasa Arab itu biasanya, ini sedikit cerita intermezzo. Biasanya ramai awal. Ya, 100 yang ikut. Yang hatam 1-2 orang. Ya, enggak istiqamah. Dan saya ngasih motivasi kepada yang ingin belajar bahasa Arab. Kalau ingin belajar bahasa Arab, tentukan niat apa yang ingin dipelajari dari bahasa Arab. Karena maharatul kalam fil arabiyyah 4. Pintar berbahasa Arab itu ada 4. Pintar berbicara, pintar mendengar, pintar membaca, pintar menulis. Mana yang dipilih? Ustadz, saya sepertinya ingin jadi guide tour deh. Maka berarti pintar berbicara dan mendengar. Ustadz, sepertinya saya ingin baca kitab. Berarti pintar membaca, ya, dan menulis. Nah, jadi tentukan, karena kadang-kadang ya, saya perhatikan ikhwah itu, ini pernah saya bahas di akun channel YouTube saya. Bagian ikhwah itu kenapa tidak istiqomah? Karena dia bingung mulainya dari mana ya. Saya pernah ngelihat ada seorang
ikhwah yang sudah sekarang ngaji sunnah, dulunya bermain musik, bagus cara belajarnya. Kenapa? Karena yang pertama kali dia lakukan adalah baca kitab. Berarti dia fokus hanya bagaimana cara membaca yang benar. Nah, itu tidak perlu waktu lama. Nggak perlu waktu lama. 6 bulan jadi. Ya, 6 bulan jadi. Asalkan telaten. Nggak perlu waktu lama. Nah, nanti baru naik ngomong. Nah, ngomong itu harus mendengar orang Arab ngomong. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu penyemangat ya, penyemangat. Sudah berapa tadi? 15 ya? 16. Hah? 15. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sakhah. 16. As-sakhah. Sakhah artinya adalah suara yang keras, menulikan telinga. Sakhah. Fa idza ja'atis sakhah, jika datang sakhah, yaitu suara yang keras. Kemudian yang keberapa? 17 at-tammah. At-tammah artinya apa? Tammah ini yang menang, ya, atau yang bukan tammah yang menang, yang menghancurkan dalam kapasitas yang besar. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika datang hal yang menghancurkan dengan penghancuran yang banyak. Kemudian al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah artinya memberi rasa takut kepada siapa yang menyaksikannya. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu, bukankah telah datang kepadamu kisah tentang ghasyiyah, hal-hal yang menakutkan. Kemudian yang ke-19 yaumul fasl. Yaumul fasl, hari pembeda. Allah membedakan mana yang penghuni surga, mana yang penghuni neraka. Yang ke-20 yaumul fathi. Yaumul fathi maksudnya adalah hari fath. Fatah itu maksudnya bahwa siapa saja yang bertengkar di dunia, Allah akan bukakan di antara mereka berdua. Fatah itu pembukaan di antara mereka berdua. Mana yang benar, mana yang salah, Allah bukakan. Yang menuduh, yang dituduh, ya, Allah bukakan. Yaumul Fath. Dalam surat As-Sajdah ayat 29. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Katakanlah, pada hari fath dibukakan antara kezaliman-kezaliman, tidak bermanfaat orang-orang yang kafir iman mereka. Tadi yaumul fasl itu surah An-Naba ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqatas. Sungguhnya yaumul fasl itu telah ditentukan. Yang ke-21 al-qari'ah. Al-qari'ah. Apa arti al-qari'ah? Al-qari'ah artinya karena li'annaha taqra'un nasa wa tuz'ijuhum bi ahwalihim. Taqra' membutakkan manusia atau menakutkan manusia, menggelisahkan manusia. Ya. Al-Qari'ah bukan surat yang membaca, bukan. Saya pernah lihat di media sosial ada orang ngomong Al-Qari'ah surat si pembaca. Salah, Al-Qari'ah itu pakai hamzah di atas alif. Ini pakai ain, Al-Qari'ah. Ya. Kemudian yang ke-22 al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Apa yang arti al-waqi'ah? Hari yang
terjadi, yang sudah dikabarkan ternyata benar terjadi. Waqi'ah dari kalimat kata-kata waqa'a yaqa'u, terjadi. Yang sudah dikabarkan terjadi benar-benar. Yang ke-23 yang terakhir, yaumul wa'id, hari ancaman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 20, wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Ditiupkan pada trompet sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. Ya, ancaman, dia hari ancaman. Nah, itu semua nama-nama hari kiamat. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, penulis kemudian mengatakan, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Yang artinya beriman kepada hari akhir mengandung 3 perkara. Nih, kalau orang mengimani hari akhir harus ada di dalam keyakinannya 3 perkara ini. Al-awwal, al-imanu bil ba'ts. Beriman, yang pertama, beriman tentang hari kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis sur an-nafkhah ats-tsaniyah, yaitu penghidupan manusia atau ya dihidupkan orang-orang yang sudah mati ketika ditiupkan pada trompet sangkakala pada tiupan yang kedua. Oh, berarti ada tiupan pertama. Iya. Tiupan pertama tujuannya untuk apa? Mematikan seluruh manusia. Tiupan yang kedua untuk menghidupkan seluruh manusia. Wa yaqumun nas li rabbil alamin. Maka orang-orang manusia bangun menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Ghairu munta'ilin, tidak beralas kaki. Uratan ghairu mustatirin, telanjang, tidak memakai kain. Ghurlan ghairu mukhtatinin, kemaluannya tidak berkhitan. Benar-benar seperti orang baru lahir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai penciptaan di awal, maka seperti itu pula kami akan mengembalikannya. Ya, manusia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan seperti tadi. Tidak memakai alas kaki, tidak memakai sepatu, tidak memakai baju, tidak terkhitan. Maka nanti dibangkitkan dari kiamat juga dalam keadaan demikian. Itu janji atas kami, dan kami akan benar-benar melakukannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengimani ini sampai sempurna keiman kepada hari akhir kita. Wal ba'tsu haqqun tsabitun dalla 'alaihi al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul muslimin. Dan kebangkitan adalah benar adanya, ditunjuki oleh Al-Qur'an, sunnah di sini maksudnya hadis, dan ijma' para ulama. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar mati, yaitu setelah tiupan sangkakala. Yang pertama, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Lalu kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Ini dalil poin pertama, beriman kepada hari akhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurlan." Muttafaqun alaih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan seluruhnya pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, bertelanjang dan tidak terkhitan. Nah, ini dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya ba'ts, hari kiamat. Dan kalau kita menyinggung qalbu kita,
itu kan tadi ilmu akidahnya ya. Nah, ilmu qalbunya bagaimana? Nggak ada yang dibawa apa-apa para ikhwan. Dan hari-hari ini saya datang ke Jabodetabek pekan ini, saya sering menyinggung bahwa kehidupan setelah kematian lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Maka persiapkan bekal banyak-banyak. Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ada definisi takwa disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil, yang artinya takut kepada Allah yang maha besar, wal istizadatul yaumir rahil, dan mengambil bekal untuk hari perjalanan panjang. Panjang. Kehidupan setelah kematian sangat panjang. Ini kuburan tak samping? Ya, sebelah sana. Sudah berapa lama yang meninggal? Puluhan tahun, ratusan tahun. Kita saja kalau safar di dunia perlu bekal. Dan itu baru beberapa hari saja. Bagaimana safar di akhirat yang panjang lama Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan sebagai batasan lah. Nabi Muhammad SAW wafat kapan? 1434 tahun yang lalu. Maka begitu pula akan terjadi pada kita. Maka ambillah bekal banyak-banyak. Carilah bekal yang kita mati, kemudian tulang belulang kita habis dimakan tanah, tetapi terus ada bekal, pahala yang mengalir. Di antaranya anak yang saleh, di antaranya ilmu yang bermanfaat, di antaranya sedekah jariyah yang diambil manfaatnya terus. Nah, ini orang yang cerdas. Adapun yang numpuk-numpuk harta sampai mati jadi ahli, jadi harta waris. Kenapa para ikhwan? Karena anak-anak kita akan punya rezekinya sendiri. Anak-anak kita akan punya rezekinya. Bahkan orang tua yang berderma, bersuka bersedekah, sebenarnya dia sedang menginvestasikan berkahnya untuk anak-anaknya. Mungkin nominalnya barangnya nggak terlihat, tetapi berkahnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan ya, seperti kurban sekarang ini. Kurban sekarang ini, kurbannya. Maka ini bekal di hari akhir. Dalam hadis tentang keistimewaan dan keutamaan berkurban, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya dia akan datang nanti pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, bulunya, untuk bersaksi menguatkan timbangan di hari kiamat. Itulah teman sejati. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis berkurban, fatibu biha nafsan, maka senanglah kalau berkurban. Wah, rugi gua nih, beli sapi kemahalan. Jangan merasa begitu. Atau ada sampai detik ini masih nyari-nyari se-Jabodetabek mana yang paling murah. Akhirnya di hari raya Idul Adha datang sapi sejenis kambing, saking kurusnya maksudnya gitu ya. Jangan terlalu hitung-hitungan. Ini bukan saya rugi nih beli kambing semahal ini, enggak ya. Nawar bolehlah, tapi sampai nawar seperti kita nawar benar-benar bis-bis gitu, pokoknya nggak ada rugi nih ya. Jangan.
Tibu biha nafsan. Fikih terbesar saat berkurban adalah seseorang itu saat berkurbannya lapang dada, senang berkurban, senang. Tibu biha nafsan. Tib dari kata-kata thayyib, lapang dada, senang saat berkurban, bukan merasa rugi. Ya 35 juta lewat deh, capek ngumpulin. Enggak ya, itu bekal sebenarnya, bekal yang hakiki, teman sebenarnya itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, ketika orang beriman sudah ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir, dia bisa jawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan afrishu. Subhanallah, saya merinding. Iftahu lahu baban minal jannah. Buka pintu surga, maka masuk wangi surga ke dalam kuburnya di alam barzakhnya. Fa afrishu lahu ilal jannah. Bentangkan permadani untuknya ke surga. Kemudian yufsahu lahu qabruhu madda basari. Dilapangkan kuburannya luas mata memandang. Di sini ada faedah. Saya di Masjid Al-Ikhlas Dukuh 5 saya bahas tentang buku Syekh Abdul Razak, judulnya 10 kiat lapang dada. Lapang dada yang dimaksud adalah lapang dada saat mengerjakan ketaatan, saat berkurban, saat sholat berjamaah, nggak merasa berat. Saat puasa, begitu juga puasa tuh. Saat puasa, salah satu fikih terbesar puasa adalah tidak boleh mengatakan saat puasa, aduh panas banget, haus banget nih. Itu bukan karena, itu tidak ihtisab namanya. Kan siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, ihtisaban bahasa Arabnya. Salah satu ihtisaban adalah tidak la yastatilu ayyam, tidak merasa panjang harinya. Jam berapa sekarang? Aduh lah masih lama. Wala yastaqilu siyamu, dan tidak merasa berat saat berpuasa. Senang dia puasa tuh, senang gitu. Semakin haus semakin senang. Alhamdulillah. Semakin kering tenggorokan, alhamdulillah, senang itu puasa. Itu namanya ihtisab. Nah, kembali lagi, lapang dada saat mengerjakan ibadah tersebut. Dan subhanallah, Imam Al-Qayyim mengatakan, sebesar lapang dada kita saat beramal ibadah, sebesar itu pula kelapangan kuburan kita kelak di hari kiamat. Allahu Akbar. Indah tak? Sebesar senang kita saat berkurban, ya gak apa-apa. Berapa sih harganya? Sekian, ya gak apa-apa. Ini ada orang lagi kurban dibandingin. Bekasi sini, Depok sini. Bandingin, mana yang paling murah? Datang dia ke situ. Sebesar kesenangan lapang dada dia saat berkurban, selapang itu kuburannya nanti di hari kiamat. Nah, setelah dilapangkan kuburannya, maka datanglah orang hasanul thiyab, bajunya bagus. Kemudian hasanul wajh, wajahnya penampakannya indah. Hasanut tib, baunya wangi. Kemudian orang ini berkata kepada si mayat, abshir billadhi yasurruk, selamat engkau bahagia hari ini ya, kata si fulan yang datang. Kemudian si mayit mengatakan, man anta? Fabasyarakallahu aidan bil khair, semoga engkau juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa engkau? Fawajhuka alladhi yati bil khair, wajahmu adalah wajah orang baik. Siapa engkau? Kemudian orang tersebut mengatakan, ana amaluka salih, aku amal salehmu. Wallahi laqad ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau saat di dunia kecuali kalau ada amal saleh engkau paling semangat, paling gercep. Tapi kalau ada maksiat engkau paling terlambat. Itu teman sejatinya itu. Jadi bohong kalau seandainya suami istri mengatakan kita sehidup semati ya. Enggak. Sehidup doang. Sesurga mungkin.
Karena semati akan bersama amalnya. Ya, semati akan bersama amalnya saja. Itu kalau orang beriman. Kalau orang yang kafir bagaimana? Atau yang banyak dosa bagaimana? Nih saya bacakan yang biar saya tidak salah. Kalau orang yang banyak dosa bagaimana? Datang orang setelah afrishu lahu minan nar, setelah dia tidak bisa jawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian setelah itu, dan saya nasihatkan, ini sedikit menyimpang, jangan dipeleset-pelesetkan malaikat Munkar dan Nakir, terutama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira tidak ada pendakwah sunnah yang berani memelesetkan tentang para malaikat. Hanya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang sering sekali meremehkan malaikat Munkar dan Nakir. Betul apa betul? Sangat lancang bercanda tentang malaikat Munkar dan Nakir, subhanallah. Fa'afrishu lahu minan nar. Setelah tidak bisa jawab, kemudian setelah itu dipukulkan bimitraqah min hadid, dengan godam dari besi di antara dua telinganya. Subhanallah. Lalu Allah berkata, turunkan permadani api untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka untuknya. Jadi manusia itu, Pak, ketika dia dikubur dia sudah tahu, saya penghuni neraka, saya penghuni surga. Dia sudah tahu. Kemudian fayatihi min harriha wa nariha. Datanglah panasnya api tersebut. Wa sumumiha, dan bau busuknya. Wa yudhayyaqu alaihi fi qabri, di kuburannya disempitkan. Hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Wa yumathalu lahu rajulun qabihul wajh, lalu didatangkan kepada dia seseorang, penampakannya buruk, wajahnya tidak enak dipandang, qabihul thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, baunya busuk. Fayaqul abshir billadhi yasuk, lalu ia berkata, selamat ya, semoga engkau binasa. Kemudian hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang dulu engkau di dunia sudah diancamkan kepadanya, tapi engkau bengang. Ini yang hari dulu diancamkan kepada engkau. Fayaqul wa anta fabasyaraka bin nar, lalu si mayat mengatakan, kamu juga, mudah-mudahan kamu juga sengsara. Man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil syarr, wajahmu mendatangkan keburukan, siapa engkau? Orang ini menjawab, ana amalukal khabith, aku awalanmu yang buruk. Wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu di dunia kecuali engkau yang sangat lelet, lambat kalau dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat cepat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman hakiki, Pak. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah hari kebangkitan dan hari kiamat. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan kita lanjutkan sedikit. Wa ajma'al muslimuna ala thubuti. Tadi kita katakan dalil bahwa salah satu poin beriman kepada hari akhir adalah mengimani hari kebangkitan. Dalilnya dari Al-Quran sudah kita sebutkan, hadis Rasul sudah kita sebutkan, kemudian ijma'. Kaum muslimin bersepakat tentang tetapnya hari kebangkitan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan itu adalah konsekuensi dan hikmah. Haitsu taqtadi an yaj'ala Allah li hadhil khaliqah ma'adan. Yang mana Allah mencipta makhluk pasti ada ujungnya, pasti ada tempat kembalinya. Wa yujazihim fihi ala ma syar'ahu lahum fima ba'atha bihi rusulah. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas syariat yang telah Allah syariatkan untuk mereka melalui rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah.
Jadi kalau ada orang menolak, nggak mungkin ada hari kebangkitan. Lalu Allah menciptakan kita ini untuk apa? Jawab aja begitu. Nggak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami telah menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan? Surat Al-Mu'minun ayat 115. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atas engkau Al-Quran akan mengembalikanmu kepada hari kiamat. Surat Al-Qasas ayat 85. Nah, itu adalah faidah atau kandungan pertama beriman kepada hari akhir. InsyaAllah kita lanjutkan setelah Idul Adha nanti. Nah, Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Langsung sebelum saya bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Nah. Pakai ini biar didengar. Waalaikumsalam. Jadi kejadian buruk yang dialami oleh ahli kubur dan siksa kubur itu apakah tidak berakhir atau terus sampai hari kiamat, dan kalau bisa berakhir apakah baik. Semua siksa kubur akan berlanjut sampai hari akhir, sampai hari kebangkitan. Contoh ya, siksa kubur diantaranya adalah pemakan riba. Ini yang pinjol-pinjol. Pemakan riba, mereka akan diletakkan di sungai darah. Setiap kali ingin keluar dari sungai darah tersebut, dilempar mulutnya karena makan harta riba sampai hancur kepalanya, lalu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, lalu kemudian ingin keluar lagi, dilempari lagi. Itu sampai hari kiamat. Contoh yang lain lagi, di alam barzakh, orang yang meninggalkan sholat dan meninggalkan hafalan Al-Quran, berat ya, yang menghafal Quran itu berat. Tapi bukan berarti jangan sampai nggak menghafal. Meninggalkan hafalan Al-Quran, karena kita yang menghafal Quran punya kaidah al-hifdzu murajah. Yang namanya hafidh itu orang yang selalu mengulang-ulang Al-Quran. Kadang ada rasa malas, kadang sedih kalau seandainya tidak bisa melanjutkan. Kadang dalam keadaan kesibukan yang begitu banyak ya, ada istri, ada anak, ada pesantren, ada dakwah, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Harus murajaah Al-Quran, harus sambil nyetir, berat para ikhwan. Tapi untuk syafaat di hari kiamat, kita akan berusaha untuk itu. Al-hifdzu murajah, menghafal Al-Quran, mengulang-ulang. Nah, orang yang di dalam riwayat Bukhari, orang yang meninggalkan sholat dan melupakan hafalan Al-Quran, nanti dia di alam barzakh dia akan disuruh berbaring. Kemudian di sisi kepalanya ada orang membawa batu yang besar, kemudian dilempar batu tersebut, menggelinding-gelinding batunya. Dan orang yang melempar tadi akan mengikuti batunya kemana. Ini kepala pecah, dikembalikan oleh Allah seperti semula. Kemudian tidaklah orang ini kembali lagi kecuali kepalanya sudah kembali seperti semula. Terus dilempar sampai hari kiamat. Di alam barzakh, siksanya dan nikmatnya terus akan sampai hari kiamat. Makanya penghuni surga ketika diperlihatkan oleh Allah surga, kemudian diperlihatkan neraka, Allah mengatakan, ini tempatmu jika engkau bermaksiat. Allah telah gantikan tempat ini, yaitu neraka, dengan itu karena engkau taat kepada Allah. Orang tersebut ketika melihat surga langsung mengatakan, ada sahih, langsung mengatakan, Rabbi ajil qiyam sa'ah, ya Allah, ayo segera sekarang aja hari kiamat.
kaima arju ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul lagi dengan hartaku dan dengan keluargaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia belum waktunya. Jadi itu terus berlanjut. Apalagi kalau seandainya kita sudah katakan tadi, dia akan lama selama-lamanya. Jadi pantas memang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis. Lalu dikatakan kepada beliau, tuzkarul jannatu wan nar la tabki wa tabki min hadha. Diingatkan kepada engkau tentang surga dan neraka, wahai Utsman, engkau tidak menangis, tapi ketika melihat kuburan engkau menangis. Kenapa? Maka Utsman bin Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan tempat persinggahan pertama dari tempat persinggahan akhirat. Kita punya fase-fase, Pak, setelah kehidupan, setelah kematian. Ada alam barzakh, ada alam kebangkitan, ada alam perkumpulan di padang mahsyar, ada kemudian hisab, timbangan, syafaat, kemudian telaga, berjalan di atas sirat. Itu semua harus kita lalui, Pak. Nah, kuncinya pada ini, pada kuburan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Yang selamat di kuburan, maka fase-fase setelahnya akan mudah. Makanya perhatikan amalan-amalan yang membuat seseorang terlepas dari siksa kubur, terlepas dari fitnah kubur. Itu amalan luar biasa, karena berarti fase setelahnya dia akan mudah. Begitu cara berfikirnya, begitu cara mensiasatinya. Bagaimana saya di alam barzakh, di alam kubur lepas dari siksa. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan kalau sudah berbicara seperti ini, dunia gak ada apa-apanya. Heran, kadang-kadang ada orang memutuskan hubungan rahim gara-gara dunia yang tidak dia bawa. 5 tahun dia tidak bersaling sapa dengan kakak adiknya, paman bibinya, gara-gara dunia. Heran kadang-kadang, apa sih, gak akan dibawa apa? Setelah kematian ada kehidupan yang lebih dahsyat, luar biasa. Itu yang harus kita ingat selalu. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan, bolehkah daging kurban kita berikan kepada orang-orang yang bekerja di rumah kita? Ini pertanyaan membuat pelajaran kita bias, hilang nangis kita jadinya. Langsung kurban. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena ditanya ya. Bolehkah daging kurban kita berikan kepada orang yang bekerja di rumah? Boleh, sangat boleh sekali. Kan Rasulullah SAW bersabda, kulu waddaqilu wa tasaddaqu. Jadi dia bagi 3 ya, bagi 3. Jadi dulu gini, dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu menyembelih sendiri, mengkuliti sendiri, membagi dagingnya sendiri. Makanya bisa melakukan itu sepertiga di makan, sepertiga disimpan, sepertiga dihadiahkan. Boleh. Tapi sekarang Ustaz kita ikut panitia bagaimana? Ya tidak mengapa. Pokoknya hasilnya berarti yang diberikan kepada kita sebagai pekurban, maka itulah yang sepertiga yang kita makan dan kita simpan. Nah, sisanya sudah diberikan kepada orang fakir miskin. Boleh. Dan disinilah kurban yang paling afdal adalah yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi kalau yang paling afdal adalah onta, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Onta paling afdal, kemudian setelahnya sapi, kemudian setelahnya kambing, kemudian setelahnya terjadi khilaf di antara para ulama mana yang lebih afdal, apakah kambing atau 1/7 sapi. Wallahu a'lam, yang paling saya lebih condong kepada pendapat ulama, karena tujuan dari berkurban adalah memberikan, salah satu tujuannya memberikan kepada fakir miskin. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf wa at'imul ba'isal faqir. Dan kurban kita jadikan
sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah makan dari kurban tersebut kepada orang miskin dan fakir. Sebanyak daging yang kita berikan, sebanyak itu pula pahala yang kita dapat. Nah, dari situ ya, para ikhwan. Tetapi karena ini pengalaman kami di Kalimantan Selatan, lebih mendahulukan sapi ya, karena dagingnya lebih banyak, agar kaum muslimin mendapatkan juga lebih banyak. Dan kami di pesantren membagikan daging itu 1 kilo untuk 1 kupon. 1 kilo itu belum lagi tulangan. Jadi pulang itu kadang-kadang bawa 2 kilo gitu dengan tulangan ya, mungkin sebagian orang cuma berapa gram gitu ya. Ini enggak, kita 1 kilo. Nah makanya kita memerlukan lebih banyak sapi ya daripada kambing. Nah, apakah ada dalilnya ketika kita gagal berangkat haji karena sebab kesehatan tetap mendapatkan pahala haji? Innamal a'malu bin ya, amalan tergantung niatnya. Iya. Kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang manajemen penulisan dan pencatatan amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat wasayyiat." Allah telah menentukan bagaimana tata cara penulisan pahala dan penulisan dosa. Faman hamma bihasanah, siapa yang ingin, baru tekad ingin mengerjakan sebuah kebaikan, falam ya'malha, lalu dia karena satu dan lain hal seperti ini sakit, maka fakataballahu lahu hasanatan kamilah, Allah tuliskan untuknya pahala yang sempurna, belum dilaksanakan. Wa in amilaha kataballahu lahu asyra hasanat. Kalau dia kerjakan yang sudah diniatkan tadi, maka dilipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Nah, itu manajemen penulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa. Faman hamma bisayyi'ah, siapa yang ingin melakukan dosa, falam ya'malha katabahallahu indahu sayyi'atan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak jadi melakukan dosa tersebut karena satu dan lain hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya pahala satu yang sempurna. Fa in amilaha, kalau dia mengerjakan dosa yang sudah diniatkan tadi, dikerjakan juga, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah menuliskan satu dosa. Ya, satu dosa. Maka ini yang ahli matematik, ahli perhitungan, semestinya aturannya bagaimanapun orang pasti lebih banyak apanya? Pahala. Tapi kenapa kadang-kadang di dalam timbangan dosanya tetap lebih banyak? Berarti ada sesuatu yang menghapuskan pahala. Karena sedikit pun orang beramal tetap lebih banyak dosanya dengan manajemen penulisan tadi. Betul apa betul? Ya, paham gak maksud saya? Bagaimanapun pahalanya lebih banyak. Ya, cuma ada yang menghapuskan pahala. Nah, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wailun lil wahadat yakfurna asyarat. Celaka, satu dosa bisa menghapuskan 10 pahala. Seperti apa, Pak? Ghibah, ya, namimah, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Berapa tahun jarak yang afdal untuk berhaji kembali sesuai dengan dalil? Kalau ada dalilnya 5 tahun. Tapi itu bukan untuk pembatasan, hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Inna abdan sahhahtu lahu jisma. Ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya. Yamdi alaihi 5 a'wam. Berlalu padanya, saya ulangi. Inna abdan sahhahtu lahu jisma. Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya. Wa awsa'tu lahu fil ma'isha. Dan aku lapangkan rezekinya. Yamdi lahu 5 a'wam, berlalu padanya 5 tahun. Walam yafi ilayya la mahrum, dan dia tidak mendatangiku, maksudnya berhaji, maka sungguh orang ini merugi. Dari sini sebagian ulama mengatakan 5 tahun.
Bahkan Arab Saudi pun mengakukan 5 tahun, per 5 tahun baru boleh. Tapi sekarang saya baru dengar tadi kemarin ngobrol dari orang yang baru datang dari Arab Saudi, orang kerja di Arab Saudi, mengatakan bahwa dia 6 tahun sekarang. 6 tahun. Tapi tidak ada dalil yang khusus ya. Tidak ada dalil yang khusus. Hanya hadisnya seperti itu saja. Dan itu bukan pembatasan. Artinya setiap tahun juga boleh kalau mampu. Ya, kalau mampu dan kalau dibolehkan oleh ya, dan bisa kita sekarang zaman sekarang seperti visa furoda atau yang disebut dengan mujamalah, bisa. Ya, bisa itu. Setiap tahunnya bisa. Apakah perempuan yang umrah dan haji sholatnya, dan saya ingin cerita tentang haji sedikit ya. Saya pernah tinggal di daerah timurnya Arab Saudi, Dammam namanya. Itu 1.300 kilo dari Mekah Madinah. Dan dia timurnya Arab Saudi, jauh. Jadi kalau mau berhaji pun seperti orang GCC, negara-negara Timur Tengah. Ya. Nah, ini bagus untuk dicontoh oleh travel di Indonesia agar tidak terlalu mahal kalau pakai visa furoda atau visa mujamalah. Apa maksudnya gini? Mereka biasanya datang tanggal 6 Zulhijjah. Berangkat dari negaranya yang Oman, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, kemudian Emirat dan seterusnya itu. Mereka datang tanggal 6. Tanggal 6 enggak usah ke hotel-hotel yang mahal-mahal. Langsung kadang-kadang bahkan langsung ke tenda Mina. Enggak usah bahkan kepada hotel transit, langsung ke Mina. Jadi mereka datang kemudian berumroh ya, umroh tamattu, kemudian langsung ke Mina. Atau ada hotel sedikit 1 hari di hotel transit. Tanggal 8 ya, berarti kan 1 malam saja nginep tuh. Tanggal 8 mereka pergi ke Mina menggunakan tenda, fasilitas tenda. Sampai 9, 10, 11 itu semuanya di daerah masyair namanya, tempat-tempat haji. 11, 12, 13 keluar dari Mina. Ya, nggak usah lagi ke hotel. Langsung ke Madinah. 2 hari saja di Madinah cukup. Habis itu pulang. Coba antum hitung berapa hari itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 hari aja. Nggak usah sampai berhari-hari. Nah, saya sudah ajukan itu ke beberapa travel. Saya bilang, murah, kemudian cepat orang berhaji. Nggak sampai harus 25 hari. Yang Hafles ataupun yang furoda. Karena orang sudah sampai di Madinah itu orang sudah bawa sakitnya aja, capek. Ya, nggak bisa lagi diajak pengajian juga nggak bisa, diajak city tour juga nggak bisa. Ya, sudah batuk segala macam. Iya, capek itu. Nah, ini pengalaman 10 hari aja. Kata beberapa pihak travel yang saya tawarkan seperti itu, wah susah tiketnya mahal nanti, karena seperti beli sendiri. Namun itu kalau begitu kumpulin, sehingga pergi ke maskapai bisa nyewa pesawat 10 hari haji. Begitu orang GCC, nggak capek, nggak sulit mereka, pulang cepat, cuti tidak terlalu lama. Paham maksud saya? Dan tidak terlalu mahal. Yang bikin mahal itu kan hotel bintang 5, view-nya belakang, sholatnya di dalam hotel. Itu yang bikin mahal. Iya kan? Jadi haji mudah insyaallah. Nah. Apakah perempuan yang umrah atau haji sholatnya tetap lebih baik di hotel atau di Masjidil Haram? Ustadz, kalau kita ini dulu saya jawab. Maka jawabannya adalah bagaimanapun sholat di rumah lebih utama bagi perempuan. Tapi kita selama di tanah suci, baik di Madinah ke Masjid Nabawi atau di Mekah ke Masjidil Haram, maka gunakanlah kesempatan tersebut karena pahalanya besar. Tapi kalau ditanya keutamaan, lebih utama di rumah, itu jelas. Tidak ada khilaf di antaranya. Karena ada sahabat Nabi perempuan yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni uhibbus sholata ma'ak." Wahai Rasulullah, aku suka sholat berjamaah bersama engkau. Ya, suka sholat berjamaah bersama engkau. Kata Rasulullah SAW, wallahi inni la'alamu annaki tuhibbina salata ma'i. Demi Allah, aku juga tahu bahwa engkau suka sholat bersamaku. Tetapi sholatmu
di dalam kamar kecilmu lebih utama daripada sholatmu di kamar besarmu. Sholatmu di kamar besarmu lebih utama daripada sholatmu di tengah rumahmu. Sholatmu di tengah rumahmu lebih utama daripada sholatmu di masjid kampungmu. Sholatmu di masjid kampungmu lebih utama daripada sholatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma kita jauh, biaya mahal, kesempatan. Ya kita sholatlah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Kalau kita sholat di rumah, apakah kita juga berpindah dan tempat sama seperti ketika di masjid? Iya, dianjurkan itu agar menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat. Bekal kita adalah anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Bagaimana jika kita mempunyai semua itu? Apakah termasuk manusia yang rugi dan masuk neraka? Jika tidak mempunyai semua itu, apakah termasuk manusia yang rugi dan masuk neraka? Ini jangan putus asa dulu deh. Ya, bisa kita macam-macam ini. Ilmu yang bermanfaat kan kita bisa ikutan dengan ustaz. Ya tahu? Ustaz bikin buku, Ustaz ikut ya, sebarkan buku antum. Bisa kan? Para ulama mempunyai kaidah al-mutasabbib kal mubashir, yang menjadi penyebab dia seperti pelaku langsung. Dia seperti pelaku langsung. Kemudian anak yang saleh, ya. Kemudian sedekah jariah. Ini banyak amal-amal. Ya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Wallahu a'lam. Ketika kita melewati kuburan tanpa masuk ke area kuburan, apakah kita tetap baca doa ziarah kubur? Maka jawabannya iya. Kalau kita melewati kuburan, bacalah doa, baca menziarahi kubur. Meskipun sedang di mobil atau sedang di motor, ya, bacalah. Dan sebenarnya ziarah kubur kan tidak mesti harus ke kuburan tertentu. Kita ke pekuburan. Kemudian membaca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Sudah selesai. Ya. Apakah ketika area kuburan terlihat dari jarak beberapa meter dari rumah juga tetap membaca doa? Iya, ini berarti faedah rumah dekat kuburan, Ustaz. Nah, berarti setiap hari lewat dia setiap hari baca, setiap hari mendoakan yang dikubur. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala lahu al-malak wa mithluhu. Siapa yang mendoakan saudaranya dari balik punggungnya, maksudnya tidak diketahui oleh saudaranya, maka para malaikat akan mengatakan engkau juga akan mendapatkan seperti doamu untuk saudaramu muslim. Ya, wallahu a'lam. Ini saya yakin nih kayaknya yang tinggal di sini nih ada kuburan sini kan, nanyain ini. Jika seseorang memberikan modal usaha berupa uang tunai, uang tunai sebesar mungkin ya 100 juta dan yang penerima modal memberikan keuntungan usaha misal 2,5% dari modal tiap bulannya, apakah ini termasuk riba? Kalau iya kenapa? Lalu perniagaan yang saling menguntungkan bagi pemberi modal dan pengusaha bagaimana? Jazakallahu khairan. Saya jadi ingat cerita Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Khadijah itu perempuan kaya. Karena beliau perempuan, beliau tidak begitu leluasa untuk berdagang. Maka beliau melakukan praktek namanya mudharabah. Mudharabah itu adalah bagi hasil. Beliau punya modal, kemudian Nabi Muhammad SAW diberi modal untuk mengerjakan, lalu nanti bagi hasil sesuai dengan hasil keuntungan dari dari penjualan atau perniagaan atau usaha tersebut. Ya, itu yang dibolehkan. Itu yang dibolehkan. Jadi keuntungannya bukan dipatok 2,5% setiap bulan dari modal, bukan. 2,5% setiap bulan dari hasil keuntungan. Kalau rugi gimana? Ya rugi, tanggung rugi.
Ya, dan ini yang tidak bisa dikerjakan oleh bank-bank syariah. Kenapa? Karena mereka nggak mau rugi. Jadi tetap saja namanya saja. Mudharabahnya belum bisa semaksimal mungkin. Ingat Khadijah, saya jadi berpesan ya para ikhwah, indahnya menjadi manusia kaya yang saleh. Antum harus kaya tapi soleh, ya, kaya tapi soleh. Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu kepada Khadijah padahal belum pernah bertemu, beliau sampai bilang, Khadijah, setiap hari Khadijah, perempuan yang sudah ompong giginya dibicarakan. Ini di depanmu ada seorang perempuan muda, perawan. Maka dan Allah telah menggantikan dia dengan aku. Rasulullah SAW langsung mengingatkan, enggak, Allah tidak menggantikannya. Wawasani bimaliha. Nah, ini berkaitan dengan kaya. Khadijah sudah menolongku dengan hartanya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadilah orang kaya yang saleh, yang bisa bermanfaat untuk agama. Abu Bakar juga digitukan oleh Rasulullah SAW. Jangan ganggu sahabatku Abu Bakar. Dia yang beriman saat orang-orang kufur. Dia yang percaya saat orang-orang mendustakan. Dia yang menolongku dengan hartanya. Ya. Dan jihad di jalan Allah tidak akan tegak kecuali ada harta. Antum cek saja 9 ayat dalam Al-Quran tentang jihad, seluruhnya yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan harta dulu baru dengan nyawa. Maka saya nasihatkan, kalau memang ada potensi antum kaya, ya, kayalah sekaya-kayanya, tapi soleh. Ya, tapi soleh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau istri ada rezeki dan membeli hewan kurban tapi atas nama suami? Apakah boleh seperti itu? Begini saja saya kasih nasihat ini. Suami beli hewan kurban. Ya toh, kalau suaminya mampu beli hewan kurban atas nama suami. Istri beli lagi hewan kurban atas nama istri. Boleh itu. Bahkan satu orang beli berhewan-hewan boleh. Ada orang transfer duit. Ustaz, itu saya sudah transfer sekian Ustaz untuk kurban. Oh siap, saya akan transferkan ke panitia. Saya sampaikan, kemudian saya buktinya saya berikan kepada panitia, kepada beliau. Ustaz, afwan, itu atas namanya jangan saya. Saya sudah banyak kurbannya di mana-mana. Itu atas nama Ustaz saja. Alhamdulillah. Paham ya maksudnya? Artinya boleh berkurban. Nabi Muhammad SAW berhadiu berapa onta? 100. Yang beliau sembelih berapa? 63. Sisanya disembelih oleh menantunya. Ya, maka boleh. Satu rumah suami istri kaya semua beli kurban, ini satu sapi, ini satu sapi. Adapun yang dimaksud dengan satu kambing untuk satu keluarga tidak menunjukkan bahwasanya di antara orang rumah yang tinggal di rumah tersebut boleh untuk membeli kambing yang lain. Paham maksud saya? Nah, itu wallahu a'lam. Saya sudah berumah tangga 22 tahun. Rumah tangga kami sering terjadi kecekcokan karena suami sangat perhitungan dan tidak terbuka soal keuangan. Dan hampir sebagian besar pengeluaran rumah tangga dari hasil gaji saya. Saat ini sudah 2 tahun suami tidak mempunyai penghasilan dan kami makin sering cekcok. Saya sudah berusaha untuk menahan diri, bersabar, tapi ketika dihadapkan kebutuhan saya sering memaki suami. Saya khawatir makin durhaka dan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Tolong doakan dan nasihati saya, apakah rumah tangga seperti ini layak untuk dilanjutkan? Tergantung kepada yang bertanya. Jika mau melanjutkan harus bersabar dengan keadaan suami. Dan suami harus diminta untuk berusaha. Ya. Jika tidak mau melanjutkan, maka segera urus. Jangan digantung-gantung. Jangan digantung-gantung.
Saudari berhak bahagia dengan seorang laki-laki yang mau menafkahi. Tapi saya lihat kata-kata 20 tahun, 22 tahun ini terlambat. Kenapa baru sekarang ngadunya ke Ustadz? Ya. Coba cek video saya supaya istri tidak terzalimi. Itu banyak yang nonton. Maksud saya, kalau memang nggak cocok, segera. Suami itu kalau seandainya dia tidak menafkahi, jangan tunda-tunda. Jangan sampai punya anak 5 baru ngadu. Ada orang ngadu ke saya, Ustadz saya 15 tahun tidak dinafkahi lahir batin. Bohong ibu. Kok bisa 15 tahun sabar nggak dinafkahi lahir batin? Makanya saya tuduh bohong. Semestinya kalau sudah tidak dinafkahi lahir atau batin, sebulan saja itu sudah dipermasalahkan. Seorang perempuan berhak bahagia, tidak boleh terzalimi dalam Islam. Makanya saya katakan tadi jawabannya, silahkan pilih ketentuan. Ada pada tangan ibu. Tapi kalau sudah 22 tahun seperti ini, sudahlah berbaik-baik aja. Sudah banyak anak mungkin, ya. Sudah berbaik-baik. Kenapa sih? Kalau dalam bahasa Banjarnya tidak tuntung pandang. Tuntung pandang itu selesai pandangan sampai mati salah satunya, alhamdulillah. Semuanya punya kekurangan. Istri punya kekurangan, suami punya kekurangan. Jadi tim sama-sama. Dagang sama-sama kah? Usaha sama-sama kah? Ini kan umur 22 tahun berarti kalau nikahnya 25 umurnya hampir 40-an, 50-an. Ya. Jangan bercerai. Ya. Tapi ayo komunikasikan dengan baik. Ya, jangan bercerai. Tapi tadi pilihan. Kalau seandainya memang sudah tidak tangguh, maka dia berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya, dinafkahi oleh seorang laki-laki yang berhak untuk, yang mampu untuk menafkahi. Wallahu a'lam. Saya baiknya kita ingin berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, baiknya atas nama orang tua atau niatkan pahalanya saja yang diniatkan. Dalam hal ini orang yang berkurban mampu berkurban untuk dirinya dan orang tuanya. Maka jawabannya adalah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal ada 3 macamnya. Yang pertama, orang yang mau meninggal mengatakan kepada anaknya, keluarganya, itu ada duit, kalau saya mati tolong belikan hewan kurban, dikurbankan atas nama saya. Ini boleh. Itu namanya mengerjakan wasiat. Yang kedua adalah seorang anak beli kurban, kemudian ketika berkurban dia menyebutkan bismillah, Allahu akbar, hadza minni, ini dariku, walaka, dan untukmu ya Allah, anni, atas namaku, wa an ahli baiti, dan atas nama keluargaku, termasuk di dalamnya orang tua. Ini boleh. Yang kedua. Yang ketiga adalah membeli hewan kurban kemudian atas nama orang tua secara khusus. Ini belum nyunnah. Belum nyunnah artinya tidak ada prakteknya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Kalau seorang selalu mengumpulkan uang supaya bisa sering-sering umroh karena hajinya sudah yang wajib, apakah orang itu egois, dia infak sedekah hanya sedikit? Tidak. Termasuk daripada penggunaan harta adalah untuk beribadah. Termasuknya di dalamnya adalah uang untuk berhaji atau berumrah. Dan itu menghilangkan kemiskinan. Ya. Wallahu a'lam. Jika bulan awal bermaksud ingin kurban dengan kondisi setiap tahun, biasanya alhamdulillah kurban di kotanya dan di kota tempat anaknya mondok dan atau kota lain, dengan niat agar bisa mendapat pahala dari Allah. Namun tahun ini qadarullah uang yang dapat belum tercukupi dan sudah keburu niat membayar kurban dari kota tempat istri, sehingga fulan tidak menyembelih sendiri kurbannya. Apakah sah dan bagaimana niat fulan ini juga mendapat pahala? Nah, ini pertanyaan ibu-ibu seperti ini, yang panjang mukadimahnya. Ya, pertanyaannya sebenarnya apakah pekurban harus menyembelih sendiri hewan kurbannya? Tanda tanya. Cukup kan? Nah, tapi kita sebagai laki-laki, terutama suami, harus sabar. Itu kita yang diperintahkan untuk sabar. Iya. Teruskan, coba teruskan. Ya, harus sabar memang seperti itu. Kalau tidak seperti itu bukan perempuan. Ya harus sabar. Nah,
Maka jawabannya adalah boleh tidak menyembelih sendiri, tidak menyaksikan sendiri boleh. Menyembelih sendiri sunnah, tidak diwajibkan. Ya. Wallahu a'lam. Buktinya Rasulullah SAW mewakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana bila kita melakukan dosa di hati, pikiran, misal bersangka buruk, marah karena tersinggung secara pribadi, lalu kita beristighfar, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Innallaha tajawaza li an ummati ma lam ta'mal au tatahaddath. Allah memaafkan dosa yang belum dilakukan, belum diucapkan. Ya, kalau hanya di dalam kalbu, maka dia tidak sampai ada semacam pelaksanaan atas hal tersebut, ucapan atas hal tersebut masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat suami istri tetap berkumpul kembali di akhirat nanti jika di masa dunianya saling bersama-sama melakukan kebaikan dan menjalankan spiritual agama secara bersama-sama? Iya, jelas. Ya, kalau dua-duanya masuk surga bisa ketemu. Ya, ada cerita ini intermezzo terakhir ya. Ada seorang istri, mungkin saking cintanya dia kepada suaminya, dia bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, adkhilni wa zawji al-jannah. Ya Allah, masukkan aku dan suamiku ke dalam surga." Kata Syekh, "Boleh. Tunggu sebentar, saya belum selesai doanya. Dan jangan kasih suamiku bidadari." Jawaban Syekh yang luar biasa. Syekh mengatakan, "Wallahi tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah." Kata Syekh, kalian menyiksa kita di dunia nggak boleh poligami, di akhirat juga begitu. Tapi ya kita pahami, itulah cintanya seorang perempuan. Itulah cintanya seorang perempuan. Ada seorang perempuan dalam keadaan kritis, dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau saya mati, apakah engkau akan menikah lagi?" Maka sang suami dengan pertanyaan dalam keadaan seperti ini berat untuk menjawab. Ya, pokoknya engkau sembuh dulu, jangan pikirkan itu. Pokoknya sudah jawab saja, kapan engkau akan nikah lagi? Ya enggak sekarang lah, enggak langsung lah. Nanti kalau sudah kuburanmu sudah kering, mungkin saya menikah lagi. Yang penting kamu sembuh sekarang. Oke, sebelum kuburan saya kering ya katanya. Nah, setelah kuburan saya kering, meninggallah istri tersebut. Suaminya menziarahi kuburannya di pagi hari. Ya, kuburannya basah terus, enggak pernah kering. Suatu hari sang suami berziarah kubur saat sore, dilihat adik iparnya menyiram. Ditanya oleh sang suami, "Dek, kenapa disiram?" "Ini wasiat kakak." Lihat, subhanallah. Ya, cemburunya perempuan sampai mati cemburu. Dan itu wajib kita nikmati. Ya, nikmati saja kecemburuan perempuan. Ya, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Banyak takbir dari hari ini, banyak doa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.